مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa zawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan kita sudah sampai kepada bab yang kelima tentang keutamaan iman. Al-Babul Khamis fi Fadilatil Iman, bab yang kelima mengenai keutamaan iman. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang iman, secara bahasa iman itu adalah pembenaran hati. Iman itu adalah percaya. Sedangkan secara syariat yang dimaksud dengan iman itu adalah at-tasdiqu wa huwal ilmu billah wa sifatihi ma'a jami'it ta'ati wal ma'a jami'it ta'atil wajibati minha wan nawafili wajtinabiz zallati wal ma'asi. Yang dimaksud dengan iman menurut syariat itu adalah membenarkan, yaitu mengetahui tentang adanya Allah dan sifat-sifatnya, disertai semua ketaatan yang wajib dan yang sunnah darinya,
dan menjauhi berbagai dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau misalkan iman secara syariat itu adalah kita mengetahui tentang adanya Allah, yakin akan adanya Allah beserta sifat-sifatnya. Makanya kalau dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah biasanya diajari sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada berapa, Pak? 20. Yang biasanya kita buat pujian. Allah wujud qidam baqa. Terus mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Biasanya kita buat pujian, bahkan dari kecil kita hafal, cuma kadang-kadang kita nggak tahu maknanya. Itu diantara sifat yang wajib bagi Allah. Apakah cuma 20 sifat wajib bagi Allah? Tidak. Sifatnya Allah itu banyak sekali, cuma 20 ini yang dibahas. Kenapa? Karena biasanya banyak yang salah faham tentang yang sifat 20 ini. Allah ada misalkan, akhirnya ada yang bertanya, adanya seperti apa? Buktikan kalau Allah itu ada. Kadang-kadang juga dikatakan Allah berbeda dengan makhluknya. Ternyata masih ada sampai sekarang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Dikatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah ada di langit, Allah ada di arsy, padahal itu semuanya tidak cocok jika itu disifatkan kepada Allah. Karena Allah itu apa? Punya sifat mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi yang dimaksud dengan iman adalah kita membenarkan, mengetahui tentang adanya Allah, sifat-sifatnya. Kalau kita sudah meyakini akan adanya Allah tentang sifat-sifatnya, maka tentu kita akan muncul keyakinan-keyakinan kepada yang lain. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Makanya dikatakan kalau kita belajar kitab Safinatun Najah itu, bahwa rukun iman itu ada 6. Arkanul imani sittatun, rukun iman ada 6. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus apa lagi? Wal yaum apa? Wabil yaumil akhir. Terus pokok lali. Qadha dan qadar yang terakhir. Lali sampai ya. Padahal itu pelajaran SD. Iman kepada Allah, malaikat, terus nabi, kitab, hari kiamat, qadha dan qadar. Kalau Allah kita sudah imani, maka kebelakangnya nanti akan mengikuti. Dan juga kita harus tahu sifat-sifatnya, dan tidak hanya sebatas ucapan iman, tapi harus disertai dengan semua ketaatan yang wajib dan yang sunnah, dan juga menjauhi berbagai dosa dan kemaksiatan. Buktikan iman kita itu dengan perbuatan. Kalau ada perintah dari Allah seperti sholat, ya kita lakukan. Kalau ada larangan dari Allah, kita nggak boleh mendekati riba, nggak boleh mendekati zina, nggak boleh minum khamr, ya kita jauhi. Maka itulah yang disebut dengan iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang beriman pasti dia itu Islam, tetapi orang yang Islam belum tentu beriman. Jadi kalau misalkan dia beriman pasti Islam, tapi kalau orang Islam pasti beriman. Makanya ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, yang dipakai itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi yang disapa itu adalah orang-orang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun misalkan, wahai orang-orang Islam, enggak.
tapi yang disapa adalah orang beriman. Kenapa? Tidak semua orang Islam dia itu berpuasa. Kadang-kadang Islamnya cuma KTP saja. Pertanyaannya, orang yang Islamnya KTP masuk surga atau tidak? Masuk KTP-nya, ya. Makanya hati-hati, buktikan. Kalau KTP kita Islam, ya sudah, ayo kita kerjakan kewajiban-kewajibannya. Kalau kita hanya melihat zahirnya saja, Ustadz ini nggak pernah sholat, nggak usah diurus. Kalau kita tahu dia itu Islam, kita harus memperlakukan dia sebagai umat Islam. Masalah nanti dia itu nggak sholat dan lain sebagainya, urusan dia dengan Allah. Nah, sekarang hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah mengetahui dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan berbuat dengan anggota-anggota tubuh. Jadi lisan, anggota tubuh, hati, harus tiga-tiganya ini kita lakukan, baru itu dikatakan iman. Jangan cuma saya meyakini dengan hati tapi lisan tidak mengakui. Bukti bahwa lisan kita itu mengakui yaitu dengan salah satunya adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, itu kuncinya masuk Islam. Makanya pernah saya ceritakan di sini, ada seorang sahabat berperang 1 lawan 1 dengan orang kafir. Ketika sudah mau ditusuk, orang kafir itu ternyata langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gak jadi ditusuk. Kemudian dia berpikir, halah mungkin dia ini cuma ingin berlindung supaya tidak dibunuh. Ternyata ditusuk. Ketika kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Apakah kamu membunuh orang Islam? Loh, ini cuma pengen berlindung ya Rasulullah supaya tidak dibunuh, makanya dia bersyahadat. Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga tahu isi hatinya bahwa memang seperti itu? Loh, jadi kalau kita itu nggak usah lihat isi hati, tapi cukup secara dohir saja. Dan juga di samping dengan ucapan, maka kita buktikan dengan anggota badan. Ya, rukun Islam itu kita lakukan. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ya itu dilakukan. Habis sholat ya zakat, setelah zakat puasa, kemudian haji bagi yang mampu. Ya itu harus kita buktikan semuanya, kita lakukan. Syukur-syukur tidak hanya kewajiban saja yang kita lakukan, tapi juga yang sunnah. Sholat wajib ada qobliyah, ba'diyahnya. Jadi pernah saya bahas di sini, kalau seandainya pas bulan Ramadan, kadang-kadang ada yang meninggalkan ba'diyah isya, eman. Habis sholat isya, zikir, dia duduk. Sebagian ada yang sholat. Yang duduk itulah eman, dia cuma milih sholat tarawihnya. Pertanyaannya, antara sholat tarawih yang 20 rakaat dengan ba'diyah isya yang 2 rakaat, itu lebih afdol mana? Lebih hebat mana? Lebih hebat ba'diyah. Ba'diyah isya meskipun cuma 2 rakaat bisa menambal kekurangan dari sholat isya, karena memang itu diperintahkan sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah untuk menambal atau menyempurnakan sholat wajib yang tidak sempurna. Sedangkan sholat tarawih gak bisa menambal meskipun 20 rakaat. Makanya eman sekali dia sholat tarawih, ternyata sholat ba'diyah isya-nya ditinggal. Kalau bisa sholat isya berjamaah, ba'diyahnya juga dilakukan, sholat tarawihnya dilakukan. Jadi tarawih nggak bisa menambal kekurangan di sholat wajib, tapi sholat ba'diyah isya bisa menambal kekurangan di sholat isya-nya itu. Makanya kita harus tahu, termasuk ketika kita datang iqamah kurang 2 menit, yang dipilih sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid atau qobliyah? Qobliyah. Kalau kita milih qobliyah, otomatis dapat semuanya. Tahiyatul masjid dapat, sholat sunnah wudhu dapat.
Makanya kita harus ngaji supaya gak salah ketika memilih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa ziyanatuhu al-haya wa samratuhu al-ilmu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Maksudnya apa? Kita itu diperintahkan untuk membersihkan hati dari berbagai dosa. Jadi di samping kita melakukan ketaatan-ketaatan yang bersifat badan atau fisik seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, maka juga kita harus membersihkan hati. Sombong, ayo kita buang jauh-jauh sombong itu. Orang yang sombong gak bisa masuk surga meskipun dia itu rajin ibadah. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu sudah ibadah sampai 80.000 tahun, bahkan sejengkal saja di surga itu nggak ada yang nggak pernah dibuat sujud, semuanya sudah pernah dibuat tempat sujud. Tapi ternyata karena dia sombong, merasa lebih baik daripada Adam, diusir dari surga. Iri, dengki itu dibuang semuanya. Jangan sampai ada dalam diri kita. Ada tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Ada tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Makanya pernah saya sampaikan sebuah qasidah, masih ingat nggih ibu-ibu, bapak-bapak? Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan buat jadi bahan gibahan. Ada Pak yang kayak gini? Ada? Ada. Mana orangnya? Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan orang. Bu, ada Bu yang kayak gitu Bu? Oh boten, gak terima. Hah? Oh masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi harus kita jauhi penyakit-penyakit hati itu. Salat dilakukan, penyakit hatinya ya juga dibuang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah kepadanya. Jadi orang beriman itu adalah orang yang merasa aman para manusia atas diri dan harta mereka. Maka siapa saja yang berkhianat dan berbuat curang, maka dia bukanlah orang beriman. Jadi orang beriman itu amanah. Dikasih jabatan, ya dilakukan jabatannya sesuai tugasnya. Nah kalau misalkan dia khianat, dikasih jabatan, ternyata jabatannya cuma dibuat untuk korupsi, nyari harta untuk dirinya, maka dia berarti tidak bisa dipercaya. Orang yang khianat maka berarti tidak ada iman baginya. Makanya kalau sudah dapat kepercayaan sebagai ketua takmir, ya harus amanah. Uang kas masjid ya harus digunakan untuk kepentingan masjid. Kadang-kadang ada masjid itu menggunakan uang masjid itu agak ngawur. Pertanyaan sekarang, ada uang kas masjid, terus ada tetangga sakit. Pertanyaannya, boleh nggak uang kas masjid digunakan untuk jenguk tetangga yang sakit? Boleh apa enggak? Ada tetangga sakit, diambilkan dari uang kas masjid, dibelikan sembako, dibawa kepada orang yang sakit. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hukumnya haram. Uang kas masjid tidak boleh digunakan untuk kepentingan luar masjid. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang harta masjid, ada 3. Ada harta namanya imaroh. Harta imaroh ini adalah untuk pembangunan masjid. Kalau ada orang infak ini untuk pembangunan masjid, maka itu hanya dikhususkan untuk pembangunan masjid, gak boleh untuk yang lainnya. Ustadz, untuk khotib Jumat gak bisa. Ustadz, untuk konsumsi pengajian gak bisa.
kalau infaknya untuk pembangunan masjid berarti untuk pembangunan masjid saja. Tapi kalau ada orang infak ini untuk kemakmuran masjid, kayak kas-kas masjid, kalau Jumatan jalan itu untuk kemakmuran masjid. Kalau kemakmuran masjid itu lebih luas, bisa untuk pengajian, bisa untuk membayari marbot, bisa untuk membayari kebersihan, bisa untuk apa? Pengajian, ngasih makan dan lain sebagainya, bisa juga untuk pembangunan masjid. Nah, makanya kalau kita infak jangan dikhususkan. Kasihan takmirnya, ini untuk infak pembangunan masjid. Ya sudah, nggak bisa digunakan, hanya digunakan untuk infak pembangunan masjid saja. Langsung ini untuk kas masjid, itu bebas. Tapi uang kas masjid yang kedua tadi itu nggak boleh untuk luar masjid. Santunan yatim piatu nggak boleh ngambil dari ini. Ada orang sakit nggak boleh diambilkan dari ini. Ada orang hajatan, ini sumbangan dari masjid, nggak boleh. Ada harta yang ketiga, harta sosial. Nah, harta sosial ini lebih luas lagi. Harta sosial ini bisa digunakan untuk umum, bisa juga untuk masjid. Untuk kemakmuran masjid boleh, untuk orang yang sakit boleh. Jadi ada khusus ini harta sosial. Makanya kalau pengen rinci itu ada 3 kotak. Kotak pembangunan masjid, kotak kemakmuran masjid, kotak infak sosial. Nah, kalau ada santunan, ada orang sakit, ada orang duafa yang membutuhkan, bisa diambilkan dari sosial. Tapi nggak boleh diambilkan dari kemakmuran masjid, nggak boleh dari kas pembangunan masjid. Tapi kalau cuma kotak infaknya cuma 1 untuk kemakmuran masjid, maka hanya bisa untuk kegiatan-kegiatan masjid seperti pengajian dan lain sebagainya, dan bisa untuk pembangunan masjid, nggak bisa untuk yang luar masjid. Jangan sampai salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi tidak dikatakan beriman kita ini kalau misalkan kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya, jadi jangan sampai kita nyakiti orang lain. Kalau seandainya itu diperlakukan kepada kita kok kita sakit hati, jangan itu dilakukan kepada orang lain. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Terus yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu, muliakan tamumu, berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kadang-kadang ada yang nggak bisa berkata baik, asal ngomong, itu nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya seseorang itu karena penjagaan terhadap lisannya. Orang bisa masuk surga karena lisan, orang juga bisa masuk surga, masuk neraka karena lisan. Makanya hati-hati. Karena lisan ini apa? Lebih tajam dari pisau. Kalau pisau kita goreskan di tangan kita terluka, bisa diobati, bekasnya bisa hilang. Tapi kalau hatinya orang kita gores dengan lisan kita, meskipun kita minta maaf, kadang-kadang masih teringat, tetap sakit hati. Makanya hati-hati. Makanya ada peribahasa yang mengatakan bahwa lisan itu bisa lebih tajam daripada pisau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu beberapa hadis yang saya sampaikan. Sebelum saya lanjutkan ke hadis berikutnya, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo jamaah Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo silahkan. Kas masjid. Kalau ada orang gimana terus? Kalau orangnya tidak mengatakan apa dari pihak pengurus masjid harus bertanya. Ya,
apakah orang yang infak ke masjid harus mengakadkan? Kalau mengakadkan itu nanti malah justru susah. Apalagi di masjid kadang-kadang ya gak ada pengurusnya. Akadnya itu hanya dalam bentuk kesepakatan, ini sudah dianggap akad. Misalkan ada kota infak, ada tulisannya di kota infak itu ada tulisannya infak pembangunan masjid, terus orang nyemplungkan di situ, itu sudah sebagai akad bahwa yang masuk ke dalam situ itu adalah untuk pembangunan masjid. Kalau misalkan di sini kota infaknya cuma umum, kas masjid, maka bisa digunakan untuk kegiatan masjid sekaligus untuk pembangunan masjid. Wes cukup. Jadi nggak perlu ini. Ya kalau misalkan mau nyetor ke takmir, sampaikan saja, Pak, ini untuk pembangunan masjid, boleh-boleh saja. Tapi tidak serumit itu ketika kita nginfak. Kalau ke masjid belum tentu ada takmirnya kadang-kadang. Kadang-kadang cuma disediakan kota infak. Nah, kota infak yang ada tulisannya itu juga sebagai akad. Oh, ini untuk kas masjid. Jadi takmir bisa gunakan. Oh, ini kas masjid semuanya. Kecuali ada orang datang, ini khusus pembangunan masjid ya. Berarti itu harus untuk pembangunan masjid saja. Monggo. Pengajian. Panitia mengumumkan masjid akan mengadakan pengajian besar, terus banyak orang kan tujuannya untuk pengajian. Terus setelah selesai ada dana desa itu kadang-kadang dimasukkan kas masjid itu bagaimana? Yang mengadakan pengajian siapa? Masjid. Atas nama masjid. Tentu masuknya ke masjid. Karena atas nama masjid, nggak boleh ke yang lainnya. Jadi ada donatur, masjid akan mengadakan maulid Nabi, misalkan besar-besaran, donatur banyak. Lah ini kan yang mengadakan masjid, tentunya nyumbang untuk kegiatan masjid. Maka ya bisa pakai donatur, pakai kas-kasnya masjid. Kemudian kok dari uang donatur itu banyak sisanya, masuk ke mana? Kas masjid, karena memang disumbangkan untuk masjid. Bisa dipahami? Monggo Bah, silakan. Boleh, karena apa? Kegiatan masjid. Yang nggak boleh kegiatan RW diambilkan dari kas masjid, nggak boleh, karena bukan kemakmuran masjid. Lah ini kan sudah kesepakatannya pengajian yang diadakan oleh masjid besar-besaran penuh, boleh. Karena apa? Kas masjid boleh digunakan untuk kegiatan apa saja yang bisa menghidupkan dan memakmurkan masjid. Ngasih makan sekarang ini misalkan, loh kok dibuat makan-makan, loh gak bisa diprotes, itu boleh. Bahkan dianjurkan kalau misalkan justru dengan menyiapkan makanan bisa menarik jamaah. Iya, juga jariah untuk yang lainnya, boleh. Makanya kan ada kegiatan gerakan subuh berjamaah terus disiapkan sarapan, itu boleh. Pakai uang masjid Ustaz, boleh itu. Karena apa? Untuk kemakmuran masjid. Nah, yang nggak boleh kalau cuma nongkrong rokokan di situ, pakai uang kas masjid buat beli ngopi, nggak boleh. Ya. Tapi kalau rapat takmir, coba rapat takmir misalkan, itu kegiatan untuk masjid, boleh nggak? Beli konsumsi pakai kas, boleh. Rapat RW ngadakannya di masjid, pakai kas masjid, boleh banda? Nggak boleh. Jadi beda. Khotmil Quran diadakan kegiatan di masjid, boleh banda? Boleh. Jadi yang bisa memakmurkan masjid maka boleh pakai kas masjid. Kalau bisa infakannya itu lebih mudah untuk kas masjid, karena nanti sekaligus bisa untuk pembangunan masjid. Kalau khusus bilang ini untuk pembangunan masjid, nggak bisa. Akhirnya cuma untuk pembangunan masjid, nggak boleh untuk pengajian. Nah, lebih sempit lagi nanti karena ada 3 harta tadi yang saya sampaikan. Khusus kayak beli tanah. Kecuali ada memang ini untuk beli tanah, ya sudah itu dimanfaatkan untuk beli tanah saja, gitu. Gimana, mogok Pak? Masuk ke masjid. Nah, ya uang kas masjid banyak, kemudian ngadakan usaha dan dimasukkan semuanya untuk masjid, itu boleh. Boleh, yang penting benar-benar amanah masuk ke masjid semuanya. Nggak boleh dipotong lah ya. Nggak boleh dipotong. Ini untuk masjid tapi dia korupsi misalkan, ngambil sebagian, itu hukumnya haram. Ada sawah misalkan,
ada orang mewakafkan, ini sawah saya wakafkan untuk masjid, hasilnya ternyata disewakan, uangnya masuk ke masjid, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ada nanti kajiannya bab fikih ketakmiran dan wakaf tentang masalah uang kas masjid, itu juga dibahas. Ngeces di masjid kan ada biasanya colokan nganggur, ya kita mampir ke masjid terus ngeces, boleh ndak itu? Pernah nggak ngelihat colokan nganggur dibuat ces? Hah? Pernah kita pas Quran. Nah, kalau kegiatannya ngeces memang kegiatan masjid, saya kayak gini, wah habis, boleh apa enggak? Boleh, untuk kemakmuran masjid. Lah ini ngeces untuk kegiatan pribadi, buka Shopee, lo boleh apa enggak? Nah, kalau itu memang bukan yang disediakan secara khusus oleh takmir, kadang-kadang ada masjid yang memang menyiapkan lemari khusus untuk ngeces, itu boleh karena sudah ada izin. Tapi kalau nongkrong di sini lah tiba-tiba ngeces, itu nggak boleh itu. Kalau seandainya wis kadung, maka keluarkan infak sebagai pengganti dari dia ngeces di masjid. Ada aturannya. Ngeces di masjid, tidur di masjid, boleh apa enggak? Tidur boleh, yang penting tidak mengotori. Contoh dunianya apa dulu? Ngerasani gitu lah. Kalau yang diomongkan adalah masalah agama, masalah kemakmuran masjid, bagus. Kalau urusan dunia bukan yang haram, makruh. Tapi kalau yang masalah haram, ngerasani orang di dalam masjid, hukumnya haram. Jadi bisa dirinci 3. Kalau yang diomongkan baik, ya apa, biar rame masjid ini, kita siapkan makan gitu, misalkan makan bareng aja, setelah isya kita makan bareng, wis tumpengan tiap hari. Bagus kalau memang rencana untuk memakmurkan masjid. Kalau yang diomongkan urusan dunia, misalkan skor bola Indonesia Arab berapa? Itu makruh karena tidak mengandung hal yang haram. Tapi kalau ngomongin orang, ngegosip, itu kan hukumnya haram, dilakukan di masjid. Ustadz Mizan itu orangnya itu gak tahu nang masjid, nah itu haram hukumnya, ya. Seperti itu. Jadi 3 rincian. Sama halnya ketika orang masuk ke dalam kamar mandi, mengucapkan kalimat bismillah di dalam kamar mandi, itu hukumnya apa? Kalau cuma masuk, hukumnya makruh. Tapi kalau masuk tapi mengucapkannya, melintaskan cuma di dalam hati, tidak dilafadzkan, boleh-boleh saja. Tapi ketika buang hajat, lagi ngeden, bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya haram. Jadi bisa jadi 3 hukum rinciannya. Begitu juga dengan ngomong di dalam masjid urusan dunia, bisa makruh kalau tidak ada kandungan sesuatu yang haram. Tapi kalau ada kandungan dalam omongannya itu urusan yang haram, maka jadi haram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kalau tadi ngecas HP, jalan bisa habis, udah colokan anggur dicas untuk kepentingan pribadi kan? Saya sering kalau habis dari makam kan kotor ya, hampir masjid isi tangan. Itu sebenarnya nggak sadar, tapi nggak boleh sebenarnya. Cuma jadi kebiasaan. Kalau biar boleh gimana? Langsung naik wudhu, kan sus bersih, sholat tahiyatul masjid, aman itu. Justru aman. Ustadz kebelet pipis, masjid itu bukan tempat kencing loh ya. Mampir di masjid, ojo. Kecuali memang ada bayar infak, ya kan ya. Kalau misalkan ke kamar mandi, infak nggak apa-apa, ada penggantinya. Kalau kita nggak mau infak, misalnya nggak bawa uang, langsung pipis, wudhu, sholat tahiyatul masjid, keluar. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalkan mau infak, nggak apa-apa, pipis, infak. Itu sebagai pengganti dari air yang kita gunakan tidak semestinya. Karena sebenarnya air yang ada di masjid ini untuk apa? Untuk wudhu, ya tujuannya seperti itu. Bukan untuk orang umum yang lewat, kemudian dia cuma mampir pipis. Kalau misalkan cuma mau mampir pipis, ya di pom bensin aja, gitu loh. Kecuali kalau memang mau nginfak, boleh. Atau mau sholat tahiyatul masjid, istirahat sekalian, langsung boleh. Itu untuk menghindari ketidakbolehannya, caranya seperti itu. Ada lagi? Kalau ada masjid menyediakan colokan cas itu, Nah, kalau pas sholat apa itu kan mesti
itu baru boleh. Jadi kalau misalkan masjid memang menyiapkan ada lemari, terus ada kuncinya, ya, sudah disiapkan colokan, itu sudah atas izin dari takmir, itu diperbolehkan. Berarti memang disediakan untuk para jamaah-jamaah masjid. Yang nggak boleh, dia nggak jamaah di masjid, cuma nyolokin. Paham maksudnya? Orang luar, oh, nyolok di masjid aja, beda loh ya. Itu kan misalkan memang disiapkan, berarti kan ini untuk jamaah di masjid, dia jamaah boleh nyolok, boleh, nggak apa-apa, karena memang sudah menjadi izin dari takmir untuk itu. Sama kayak wifi misalkan, boleh banda wifi di masjid, masang wifi di masjid, boleh banda? Boleh dengan ketentuan-ketentuan, boleh dengan ketentuan, dipakai untuk kegiatan masjid, juga bisa menjaga orang-orang yang nggak bertanggung jawab membuka konten-konten yang negatif, bisa jaga itu juga. Anak-anak boleh, nggak apa-apa, ya, misalkan untuk belajar boleh, nggak masalah. Tapi kalau pas sampai buka konten-konten negatif, video-video yang nggak boleh, nah itu tanggung jawab takmir memblokir. Bisa tak blokir itu? Hah? Susah ya, takmir yang susah juga. Atau takmirnya punya catatan pengalaman-pengalaman yang lalu, ya nggak apa-apa, ya, langsung diblokiri, ya, gitu. Monggo. Misalnya Masjid Al-Marwah dapat undangan rapat di kecamatan, biasanya berangkat kecamatan itu pakai masjid itu apa? Misalkan Masjid Al-Marwah ada menugaskan gitu ya, sebagian takmirnya misalkan ada pertemuan di sana, misalkan ada pembinaan di sana gitu ya, kalau atas nama perwakilan Masjid Al-Marwah boleh, kalau memang atas nama perwakilan lah ya, boleh. Jadi yang penting ada hubungannya dengan masjid. Sama kayak misalkan ada khotib khutbah Jumat, itu kan untuk apa? Masjid, disalami, ya boleh, ya. Saya ceramah, ya nggak usah dibahas ya. Masa dibahas? Kita setiap bulan kan ada undangan LTM, ya, perkumpulan takmir masjid sekecamatan. Saya mengutus Jaksun. Boleh, nggak apa-apa, karena mengutus atas nama masjid sini. Kita ada iuran, kita kasih boleh. Atas nama Masjid Al-Marwah kan? Boleh. Boleh diambilkan dari masjid. Semua kegiatan yang memang untuk memakmurkan masjid boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak ada hubungannya. Ada takmir sakit, Ustadz Mizan sakit, mudah-mudahan sehat terus tapi ya. Terus diambilkan, wes ambilkan dari kas masjid aja, ambil untuk jenguk, nggak boleh itu. Kecuali ada kotak untuk sosial memang. Nah kalau untuk sosial itu bisa lebih umum lagi, bisa untuk masjid, bisa untuk luar masjid. Tapi ya malah tambah sulit ngurus luar masjid, itu agak susah soalnya. Monggo, ada pertanyaan? Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fis sadril mu'min wa la yutimmul iman illa bitamamil faraid was sunani. Iman itu berada di dalam dada orang yang beriman, dan iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan menyempurnakan berbagai ibadah fardu dan berbagai ibadah sunnah. Wala yufsidul iman illa bijuhudil faraid was sunani. Dan iman tidak akan rusak kecuali dengan pengingkaran terhadap berbagai ibadah fardu dan berbagai ibadah sunnah. Faman naqasa faridatan juhudin bi ghairi juhudin uqiba 'alaiha. Maka siapa saja yang berkekurangan akan ibadah fardu dengan tanpa pengingkaran, maka dia disiksa atasnya. Amma idza taraka faridatan ma'a ingkari wujubiha faqad kafar. Adapun apabila dia meninggalkan ibadah fardu itu disertai dengan mengingkari kewajiban ibadah tersebut, maka sungguh dia telah kafir. Jadi iman itu berada dalam dada orang yang beriman, dan tidak sempurna kecuali dengan menyempurnakan berbagai fardu dan ibadah sunnah. Kalau ada orang meninggalkan ibadah fardu tapi dia bukan mengingkari akan kewajibannya, sholat ini wajib, cuma saya sibuk,
agak males saya. Tidak mengingkari kewajibannya, tidak mengingkari, cuma males saja, maka dia akan disiksa oleh Allah. Hukumnya adalah apa? Dia sebagai orang fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau misalkan ada orang dia sengaja meninggalkan kewajiban, tapi dia mengingkari kewajiban, gak sholat, saya mau sholat gak wajib buat saya sudah nyampe hati saya ke Allah, ya, maka itu murtad dan dia itu kafir. Makanya hati-hati kalau kita meninggalkan sholat, ya, jangan sampai ketika meninggalkan sholat itu ada pengingkaran akan kewajiban. Bukan berarti boleh, ya, meninggalkan sholat, jangan kalau bisa, karena nanti sholat itu yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang telah menyempurnakan berbagai ibadah fardu, maka wajib baginya meraih surga. Insya Allah kalau kewajiban-kewajiban kita dilakukan, sholatnya dilakukan, ada sholat wajib, ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ada sholat duha, tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, sholat tarawih, sholat witir, dan lain-lainnya dilakukan. Ada puasa Ramadan, ada puasa sunnahnya Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud dan lain sebagainya. Maka dikatakan di sini wajabat lahul jannah, maka wajib baginya meraih surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, akan tetapi dia mempunyai batasan. Lalu jika iman itu berkurang, maka hal itu masih dalam batasannya. Dan dasar iman itu adalah yang pertama bersyahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji, yang keenam adalah mandi wajib dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ada lagi pendapat dari ulama salaf, wa qad ajma'a as-salaf ala annal iman yazidu wa yanqus. Sungguh ulama salaf telah sepakat iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Dan bertambahnya iman itu dengan bermacam ketaatan, dan berkurangnya iman itu dengan beragam kemaksiatan. Jadi iman itu bisa nambah, bisa berkurang, bisa bertambah kalau misalkan kita banyak ketaatan, tapi bisa berkurang jika kita itu sibuk dengan maksiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, fanisfun minas sabri wa nisfun fisyukri. Iman itu ada dua bagian. Adapun satu bagian terdapat dalam sabar, satu bagian terdapat dalam syukur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qayyidul fatki la yaftiku mu'min. Iman itu adalah tali pengikat penyergapan, maka orang beriman tidak boleh menyerang. Jadi orang beriman itu enggak nyerang duluan, ya, tapi baru menyerang ketika memang diserang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-iman wa haffahu wa maddahahu bis samahati wal haya, wa khalaqallahu al-kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafa. Allah menciptakan iman dan merapikannya, dan memujinya dengan kemurahan hati dan rasa malu. Dan Allah menciptakan kekufuran dan mencelanya dengan kekikiran dan kekasaran perangai. Yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nari an nara, amarallahu ta'ala bi ay yukhrija minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Apabila penghuni surga telah masuk ke surga, penghuni neraka telah masuk ke neraka, maka Allah memerintahkan malaikat mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun sebesar biji atom. Jadi kehebatan, keistimewaan orang Islam, orang yang bersyahadat, nanti pada akhirnya meskipun dia itu harus mampir di neraka, pada akhirnya nanti akan masuk surga. Ketika orang yang masuk surga masuk semuanya, yang masuk neraka masuk semuanya, nanti Allah memerintahkan kepada malaikat, hei malaikat, cari yang di dalamnya pernah bersyahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika ditemukan meskipun sebesar biji atom syahadat atau keimanan kepada Allah dan Rasulnya, masih diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan akan masuk penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka. Kemudian Allah berfirman, keluarkan oleh kalian dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Lalu mereka kemudian dilemparkan ke dalam sungai, namanya sungai Al-Haya. Sungai Al-Haya itu adalah sungai yang siapa saja tenggelam di dalamnya maka akan menjadi hidup. Jadi gosong orang itu kalau sudah masuk ke dalam neraka. Sudah azannya. Akan dimasukkan ke sungai Al-Haya sehingga kemudian hidup kembali. Itu pembahasan untuk malam ini tentang bab keutamaan iman. Berikutnya adalah tentang bab keutamaan wudu, insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.